Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang tabel kebenaran pada logika proposisional. Sebelumnya kita lihat dulu pendahuluannya. Di sini dikatakan bahwa logika hanya berhubungan dengan bentuk-bentuk logis dari argumen-argumen serta penarikan kesimpulan tentang validitas dari argumen tersebut. Logika tidak mempermasalahkan arti sebenarnya dari pernyataan tersebut ataupun isi dari pernyataannya. Jadi kita sudah pernah membahasnya pada pengantar logika proposisional bahwa di dalam logika proposisional logika di sini tidak mempermasalahkan arti sebenarnya dari pernyataan yang ada. Yang dilihat adalah hubungan antara pernyataan awal dan kesimpulannya. Apakah premis ada hubungannya dengan kesimpulan atau tidak, untuk menentukan apakah sebuah argumen itu valid atau tidak. Sebagai contoh, di sini kita lihat premis yang pertama, manusia mempunyai dua mata. Badu seorang manusia. Maka Badu mempunyai dua mata. Jadi premis pertama dan premis kedua ada hubungannya dengan kesimpulan yang didapatkan. Premis pertama menyatakan manusia mempunyai dua mata. Nilainya true, benar. Badu seorang manusia. Nilainya benar. Maka Badu mempunyai dua mata. Nilainya benar. Jadi di dalam logika, argumen seperti ini akan dikatakan sebagai argumen yang validitasnya kuat. Karena premis pertama menghasilkan nilai benar, premis yang kedua menghasilkan nilai benar, maka akan didapatkan kesimpulan yang benar. Ini menyatakan bahwa validitas argumennya kuat. Contoh yang kedua, binatang mempunyai dua mata. Benar. Manusia mempunyai dua mata. Benar. Maka binatang sama dengan manusia. Di sini, kalau kita lihat hubungan antara premis dengan kesimpulan, kita katakan bahwa argumen tersebut adalah valid. Namun, kesimpulan yang dihasilkannya di sini salah. Ya. Jadi, kondisi seperti ini, argumen seperti ini dikatakan dia valid, namun tidak kuat karena kesimpulannya salah. Premis-premisnya benar, namun kesimpulannya itu salah. Jadi dia valid, namun bukan validitas yang kuat. Jadi logika hanya menekankan bahwa premis-premis yang benar harus menghasilkan kesimpulan yang benar, bukan kebenaran secara aktual atau sehari-hari. Premis-premis yang benar tidak mungkin menghasilkan kesimpulan yang salah, atau premis-premis yang salah menghasilkan kesimpulan yang benar. Itulah yang kita pelajari di dalam logikanya.
Selanjutnya, untuk dapat memastikan apakah sebuah argumen itu betul-betul valid atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya tabel kebenaran. Karena tabel kebenaran ini adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang sederhana. Penekanan logika pada penarikan kesimpulan tentang validitas suatu argumen untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat abstrak yang dibangun dengan memakai kaidah-kaidah dasar logika tentang kebenaran dan ketidakbenaran yang menggunakan perangkai logika. Jadi, untuk bisa menggunakan tabel kebenaran, maka kita dapat lakukan untuk argumen yang memiliki perangkai logika yang ada di dalam logika proposisional. Perangkai-perangkai logika yang akan digunakan di sini adalah perangkai dan atau and. Simbolnya adalah menggunakan V kecil terbalik. Kemudian perangkai atau or, ini kita menggunakan simbol V kecil. Perangkai bukan atau not, kita menggunakan simbol seperti ini. Pada saat menggambarkan atau menuliskan simbol ini perlu diperhatikan garis vertikal dan horizontalnya itu berbeda. Yang horizontalnya lebih panjang daripada yang vertikalnya. Jangan digambar sama panjang. Kalau digambar sama panjang di dalam matematika itu disebut dengan siku-siku. Jadi harus diperhatikan pada saat nanti dalam penulisan penggunaan simbolnya jangan sampai menggunakan simbol yang salah. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya adalah perangkai jika maka. Ini adalah merupakan sebab akibat. Di dalam pemrograman kita sering menulis program dengan menggunakan if then untuk pencabangan di dalam logikanya. Simbol yang digunakan di dalam logika proposisional adalah tanda panah ke kanan. Kemudian jika dan hanya jika, if and only if. Di dalam penggunaannya, simbol yang digunakan adalah panah dua arah. Ini simbol untuk jika dan hanya jika, atau istilah lainnya adalah ekivalensi. Oke, kita lihat yang pertama, konjungsi. Ini adalah untuk perangkai dan atau operator and di dalam logika. Gunakan simbol P kecil terbalik. Di sini kita akan melihat tabel kebenaran dengan dua variabel. Jadi apabila membuat tabel nantinya, kita harus melihat berapa banyak variabel yang akan diproses. Di dalam komputer, proses
untuk setiap operator adalah untuk 2 input. Jadi di sini inputnya adalah A, B, ini adalah inputnya, operatornya adalah konjungsi atau dan, jadi A dan B. Terus bagaimana cara membuat kombinasi nilai-nilai ini? Caranya adalah menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 di sini karena nilai konstanta ada 2, yaitu force dan sedangkan N-nya adalah banyaknya variabel yang ada. Jadi kalau misalnya seperti ini, variabelnya ada 2, berarti banyaknya kombinasi adalah 2 pangkat 2, berarti dapat 4. Maka ada 4 baris. Terus bagaimana cara menulis nilai kombinasinya di sini? Yang kapan harus tulis false, kapan ditulis true? Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan pembagian dengan angka 2, yaitu di sini kombinasinya ada 4. Maka untuk kolom A ini sebagai patokan dalam penulisan nilai false dan true-nya. Jadi 4 dibagi 2 dapatnya 2. Maka kita tuliskan 2 buah false terlebih dahulu, kemudian 2 buah true. Untuk kolom B, patokannya adalah kolom A. Di sini ada 2 baris. Jadi 2 dibagi 2 dapatnya 1. Maka penulisannya 1 false, 1 true. 1 false, 1 true. Terus untuk kombinasi nilai hasilnya adalah berdasarkan aturan daripada perangkai tersebut. Jadi untuk perangkai dan, nilainya akan bernilai true apabila kedua masukannya true. Jadi A-nya true, B-nya true, maka hasil akhirnya akan true. Sedangkan yang lain nilainya akan false. Inilah kunci daripada konjungsi. Jadi ingat bahwa nilai akhir akan diperoleh true apabila semua masukannya true. Selain itu nilainya adalah false, apapun kombinasinya. Untuk yang 3 variabel, misalnya di sini A dan B dan C, maka kita akan dapatkan kombinasinya itu 8 baris yang didapat dari 2 pangkat N. 2 pangkat 3 dapatnya 8. Maka cara penulisannya kita mulai dari kolom A. 8 bagi 2 kita dapatkan 4, berarti 4 buah false, kemudian 4 buah true. Dari 4 baris ini, kemudian kita bagi 2, 2 buah false, 2 buah true, 2 buah false, 2 buah true untuk baris kolom B-nya. Untuk kolom C, berarti kita patokannya adalah kolom B, false, true, false, true, false, true, false, true. Untuk mendapatkan hasil akhir, kita harus mulai dengan A dan B-nya terlebih dahulu. Jadi A dan B kita buat dulu hasilnya. Seperti yang sudah dipelajari tadi, bahwa akan bernilai true apabila kedua masukannya true. Jadi lihat posisi A dan B-nya, kolom A dan kolom B.
yang memiliki nilai true dua-duanya adalah pada baris ini dan baris ini. Maka nilai A dan B-nya akan bernilai true pada posisi di sini. Selain itu, semuanya adalah false. Kemudian, hasil dari A dan B baru kita hubungkan dengan C. Di A dan B dan C. Jadi dari hasil A dan B baru kita hubungkan dengan kolom C. Maka kita peroleh kombinasinya akan bernilai true pada posisi A, B, C-nya true semua. Sedangkan yang lain nilainya akan false. Jadi nanti pada saat membuat tabel kebenaran, itu tidak boleh langsung tiga-tiganya sekaligus, tapi harus bertahap. Karena di dalam sistem komputer, proses itu selalu menggunakan dua input saja, yaitu pada akumulatornya. Di dalam proses di arsitektur ada akumulator dan ada bagian register time-nya yang fungsinya nanti pada saat diproses di dalam aritmatika logika unit di dalam ALU-nya itu hanya memiliki dua input saja, satu keluaran. Jadi prosesnya itu selalu akan seperti itu di dalam sistem komputer. Jadi tidak seperti dalam bayangan kita menggunakan pikiran kita bahwa misalnya kita ingin menghitung 2 tambah 3 tambah 4 misalnya, langsung tiga-tiganya sekaligus. Namun di dalam komputer kita harus menghitung dulu. Komputer harus menghitung dulu 2 tambah 3, hasil dari 2 tambah 3 baru ditambahkan dengan 4. Begitu seterusnya. Oke, berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi menggunakan perangkai simbolnya itu adalah V kecil. Ini adalah untuk OR. Cara membuat kombinasinya, caranya sama seperti pada konjungsi tadi. Kita perhatikan pada hasil akhirnya. Pada disjungsi, nilai akan salah atau false apabila semua masukannya itu false. Selain itu, nilainya akan true, apapun kombinasinya. Jadi cara menghafalnya ya posisinya di sini. Bahwa untuk disjungsi, nilainya akan false apabila semua masukannya false. Selain itu, nilainya akan true. Ini yang digunakan pada disjungsi. Untuk 3 variabel, ya hasilnya akan seperti ini. Jadi prosesnya juga sama. A atau B terlebih dahulu kita cari hasilnya. Setelah didapatkan hasilnya, barulah dicari A atau B atau C. Jadi A atau B-nya diproses terlebih dahulu, baru dihubungkan dengan C untuk mendapatkan hasil akhirnya. Pada hasil akhir ini juga kita dapatkan bahwa nilai false akan terjadi apabila semua masukannya itu false. Selain itu akan bernilai true. Itu pada 3 variabel. Kalau untuk 4 variabel Anda bisa mencobanya, berarti nanti akan ada variabel A, B, C, D. Kombinasinya menjadi 16. Jadi 2 pangkat 4 dapatnya 16. Berarti ada 16 kombinasi. Kalau 5 bagaimana? Sama.
2 pangkat 5 dapatnya 32. Jadi nanti ada 32 baris kombinasi. Semakin banyak variabelnya, tabel yang akan dibuat akan semakin besar. Itulah tabel kebenaran. Dalam bahasa Inggris, pemakaian perangkat OR mempunyai dua pemakaian. Ada yang disebut dengan inclusive OR, ada juga yang disebut dengan exclusive OR. Sebagai contoh di sini, I was in Yogyakarta or Surabaya at 8 p.m. yesterday. Di sini OR yang dipakai di sini adalah menunjukkan pengertian eksklusif. Mengapa disebut eksklusif? Karena di sini dikatakan saya berada di Yogyakarta atau Surabaya pada jam 8 malam. Itu artinya seseorang bisa berada di dua tempat kalau diartikan sehari-hari ya. Ini menunjukkan bahwa OR yang dipakai di sini adalah exclusive OR. Nanti di dalam perangkai kita akan kenal exclusive OR itu dengan XOR. Sedangkan contoh yang berikut, you have either pizza or fried chicken. OR di sini adalah yang disebut dengan inclusive OR. Jadi inclusive OR inilah yang dipakai pada logika sebagai perangkai OR. Dalam bahasa Indonesia juga sama, perangkai atau itu juga sama dengan inclusive OR. Oke, itu tentang perangkai OR atau disjungsi. Kemudian berikutnya adalah negasi. Negasi simbolnya ya, garis horizontal, kemudian dilanjutkan dengan vertikal. Vertikalnya harus lebih pendek dari horizontalnya, jangan sama panjang. Ini adalah simbol negasi. Negasi ini merupakan perangkai bukan atau not. Artinya di sini negasi itu akan membalikkan nilai dari sebuah konstanta. Jadi tabel kebenarannya ada seperti ini. Di A nilainya false, setelah dinegasi dia akan menjadi true. Demikian juga dengan nilai true, setelah dinegasi akan menjadi false. Kemudian apabila nilai negasi A-nya ini kita negasi lagi, berarti ini akan menjadi negasi-negasi A. Negasi-negasi A hasilnya diambil dari hasil negasi A yang dinegasikan. Berarti true ini akan menjadi false. False di sini akan menjadi true. Kalau kita lihat hasil akhir dari negasi ganda, ini nanti disebut dengan istilah negasi ganda. Ini akan sama dengan nilai awalnya kembali. Jadi sebuah variabel apabila dilakukan negasikan ganda akan memiliki nilai yang sama dengan nilai awal. Perangkai negasi ini disebut dengan perangkai unary atau monadai karena hanya dapat merangkai satu variabel saja. Jadi ini hanya boleh dipakai untuk satu variabel. Tidak bisa langsung negasi A dan B. Kalau dipakai itu berarti yang dinegasi hanya A-nya saja, B-nya tidak. Namun apabila A dan B-nya mau dinegasi harus dikasih tanda kurung.
Inilah yang harus diperhatikan nanti dalam penulisan ekspresi logika pada saat kita menyusun ekspresi logika dari perangkai yang ada, kemudian dari oposisi majemuk yang ada. Jadi harap diingat bahwa untuk mengubah suatu pernyataan menjadi variabel proposisional, setiap pernyataan itu harus memiliki subjek dan predikatnya masing-masing dan tidak mempermasalahkan arti dari kalimat tersebut. Sebagai contoh, ada proposisi saya lapar atau saya kenyang. Atau di sini adalah merupakan perangkainya. Kemudian saya lapar di sini adalah proposisi atomiknya, saya kenyang juga proposisi atomik. Proposisi atomik ini memiliki subjek dan predikat, Sehingga nanti kita akan bisa mengubahnya menjadi variabel. Saya lapar itu akan menjadi variabel A, saya kenyang akan menjadi variabel B. Jika diubah menjadi bentuk logika A atau B, tidak boleh ditafsirkan dan diganti menjadi variabel proposisional sebagai berikut. Misalnya, untuk saya lapar, ini tetap pakai variabel A, saya kenyang menggunakan negasi A. Karena secara arti sehari-hari, kita bisa saja mengatakan saya tidak lapar. Saya tidak lapar artinya saya kenyang. Di dalam logika tidak boleh dilakukan seperti ini. Jadi apabila dituliskan A-nya adalah saya lapar, kemudian negasi A itu akan menjadi saya tidak lapar. Tidak boleh diartikan menjadi saya kenyang. Dalam arti sehari-hari ya bisa kita gunakan, namun dalam logika tidak boleh digunakan seperti itu. Jadi predikatnya itu harus masing-masing. Saya lapar dinegasikan menjadi saya tidak lapar. Oke, itu tentang penggunaan negasi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum. Berikutnya adalah implikasi. Implikasi di sini menggunakan simbol panah ke kanan. Implikasi menggantikan perangkai jika maka. Jadi sebab akibat. Implikasi disebut juga implikasi material. Perhatikan tabel kebenarannya. Jadi di sini untuk A implikasi B ini adalah sebab, ini akibat. Jika A maka B. Perhatikan hasil akhirnya di sini. Ini akan bernilai false pada posisi A-nya true, B-nya false. Bukan kebalikannya. Jadi nilai false itu akan terjadi pada posisi di sini saja. Nah, jadi untuk menghafal tabel implikasi, ingat pada posisi baris ketiga ini. Yaitu akan bernilai false apabila A-nya true, B-nya false. Dengan posisi A duluan, di sebelah kiri operator, B-nya di sebelah kanan operator. Jadi A implikasi B.
Hasilnya akan false apabila A-nya true, B-nya false, bukan sebaliknya. Karena yang lain nilainya akan bernilai true. Yang lain akan bernilai true, kecuali bagian di sini saja. Untuk 3 variabel nanti Anda bisa mencoba mengisinya. Hasilnya seperti apa. Jadi hanya ada satu nilai false ya dari A implikasi B. A-nya true, B-nya false. Bukan sebaliknya. Pasangan yang terletak di sebelah sisi kiri dari operator, yaitu A, ini kita sebut dengan antecedent atau sebab. Sedangkan di sisi kanan, yaitu B, kita sebut dengan konsekuen. Maka implikasi sering juga disebut dengan kondisional. Artinya, sebuah kondisi bisa disebabkan oleh apa? Jadi ada sebab, ada akibatnya. Implikasi dapat menimbulkan salah pengertian jika dipahami dengan bahasa sehari-hari. Perhatikan pernyataan, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Hari hujan di sini adalah A-nya, kemudian saya membawa payung ini adalah B-nya. Jika A, maka B. Jika hari hujan, maka saya membawa payung. Kita coba terapkan pada tabel kebenaran tadi. Mengapa bisa menimbulkan salah pengertian? Jika hari hujan, maka saya membawa payung. Di sini yang false, artinya jika hari tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Benar, true. Jika hari tidak hujan, maka saya membawa payung. Di sini nilainya true. Inilah yang bisa menimbulkan salah pengertian dalam arti sehari-hari. Sekarang kita lihat baris ketiga. Jika hari hujan, saya tidak membawa payung. Salah. False. Jika hari hujan, maka saya membawa payung. Benar. Ya. Jadi salah pengertian itu bisa timbul di sini kalau dipakai dalam arti sehari-hari. Bisa saja orang mengatakan hari tidak hujan, saya membawa payung karena cuaca terik matahari, panas. Maka benar. Tapi predikannya sudah berbeda. Tidak sesuai lagi. Itulah yang bisa menimbulkan salah pengertian di situ. Oke, berikutnya adalah ekivalensi. Ekivalensi ini di dalam perangkai disebut dengan jika dan hanya jika. If and only if. Atau sering juga disingkat menjadi IFF. Di dalam pemrograman, bahasa pemrograman ada yang menggunakan IIF, tergantung bahasa pemrogramannya. Oke, untuk tabel kebenarannya, kita lihat nilai akhirnya. Pada ekivalensi, itu akan didapatkan nilai true apabila kedua masukannya atau semua masukannya itu nilainya sama. Dua-duanya false, dua-duanya true. Sama. Nilai hasil akhirnya dapat true. Sedangkan nilainya akan false apabila masukannya tidak sama. Itu cara menghafal untuk ekivalensi. Ini nanti bisa dicoba membuat untuk yang
3 variabel. Jadi nilai A ekivalensi B mempunyai nilai true jika pasangan A dan B-nya bernilai sama, baik dua-duanya true atau dua-duanya false. Namun jika pasangan nilai masukannya itu berbeda, maka nilai akhirnya adalah false. Perangkai ekivalensi itu sering juga disebut dengan bikondisional, karena di situ posisinya adalah saling mempengaruhi, mengkondisikan atau merangkaikan dua ekspresi logikanya. Ini nanti akan banyak kita gunakan untuk mendapatkan hukum logika menggunakan ekivalensi ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat perangkai NAND. NAND di sini adalah merupakan kombinasi dari NOT AND. Jadi NOT AND dikombinasikan menjadi NAND. Untuk simbolnya adalah menggunakan tanda garis vertikal seperti ini. Tabel kebenarannya adalah hasilnya seperti ini. Jadi kita memperhatikan tabel kebenarannya, maka di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa NAND adalah merupakan hasil dari negasi N. Jadi N-nya dinotkan menjadi NAND. Kalau kita lihat kembali ke konjungsi, di situ kita peroleh bahwa A dan B akan bernilai true apabila kedua inputnya true. Selain itu, dia false. Sedangkan kalau NAND adalah kebalikan dari N, maka didapatkan nilainya akan false apabila kedua masukannya true. Sedangkan yang lainnya adalah true. Jadi NAND merupakan not N, jadi kebalikan dari N, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi jika diperhatikan nilai kebenaran dari A dan B, maka hasilnya akan terlihat terbalik dari A dan B. Oleh karena itulah perangkai ini disebut dengan bukan dan atau not and. Operatornya bisa kita tulis dengan NAND. Untuk simbolnya menggunakan vertical stroke. Yang ketujuh adalah NOR. NOR di sini menggunakan simbol panah ke bawah. NOR ini adalah kebalikan dari OR. Jadi not OR menjadi NOR. Not OR menjadi NOR. Jadi kalau dilihat dari tabel kebenarannya, maka kita peroleh bahwa A NOR B itu nilainya akan terbalik dengan A OR B. Jadi diperhatikan nilai kebenaran dari A NOR B, maka hasilnya akan terlihat terbalik dari A atau B. Oleh karena itu disebut dengan bukan atau not or, atau NOR menggunakan simbol freeze arrow.
panah yang ke bawah. Rangkai berikutnya adalah XOR. Ini yang kita katakan sebagai exclusive OR dalam bahasa Inggris. Pada tabel ini, simbol daripada XOR itu menggunakan simbol plus yang ada lingkarannya. Ini adalah simbol dari XOR. Kalau kita perhatikan hasil dari XOR, bahwa apabila kedua masukannya itu sama, dua-duanya false atau dua-duanya true, hasilnya akan false. Sedangkan kalau dia masukannya itu berbeda, hasilnya akan true. Jadi jika diperhatikan nilai kebenaran dari A XOR B, maka hasilnya akan terlihat terbalik dari A ekivalensi B. Inilah XOR. Oke, sampai di sini materi bab 3-nya.